Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak, sehat? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan. Satu dalam keadaan sehat walafiat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kedua kalinya selanjutnya pada salam tak lupa kita sebut agungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua Kelas Charlie, silahkan siapkan kelasnya dan baca doa berjamaah. Masuk. Sudah dimulai. Beri salam. Baru disuruh masuk. Yang duduk yang berdua silahkan ke sebelahnya ya. Yang baru datang silahkan langsung mengikuti. Oke, untuk itu untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mengabsensi secara bergantian. Oke, ya silahkan didengar namanya satu-satu. Ketika tidak saya panggil tidak ada respon maka saya apakan. Yang pertama Haira Fatma Fadila, Albar Tribangsawan, Anissa Zafira, Dava Maulana Putra, Devlino Akbar Taliman. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, absensi sudah, ya kan? Baca doa sudah. Ibu harapkan semoga kelas 81 bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib. Sepakat? Untuk itu, untuk memotivasi kalian hari ini, Ibu katakan sebelumnya hal-hal apa ya, seperti petua-petua yang Ibu katakan kepada kalian untuk pentingnya belajar, ya kan? Pentingnya menuntut ilmu di dalam lingkungan remaja yang sedang kalian alami saat ini. Nah, Ibu katakan kalian adalah orang-orang bersyukur. Oke, orang-orang yang dipilih Allah. Karena banyak sekali remaja-remaja yang seusia kalian di luar sana yang tidak belajar, yang tidak bisa belajar seperti kalian, ya kan? Yang mengalami hal-hal apa ya, yang memang itu sudah takdirnya seperti itu. Oleh karena itu kita bersyukur bisa belajar hari ini. Ya Santi ya. Oke, untuk itu kalian bisa lihat di depan. Seperti materi yang Ibu paparkan kemarin, kita sudah melewati bab 3 ya. Sekarang masuk di bab 4. Ya, kemarin kita terakhir tentang teks eksposisi. Sekarang kita masuk di teks indahnya berpuisi ya. Nah, jadi di bab 5 ini Ibu akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran kita, kemudian materi-materi apa yang akan kita pelajari
tujuan belajar kita ini, kemudian materi pokok kita ini. Seperti itu ya. Ya, bisa kalian lihat bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi, menelaah struktur dan kebahasaan, menyimpulkan isi dan menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Oke, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah menentukan unsur-unsur pembentuk puisi. Ya, di bawahnya ada pengertian puisi, di bawahnya lagi unsur-unsur puisi. Kemudian pokok yang kedua menyimpulkan isi puisi, yaitu isi puisinya. Ya, nanti akan kita pelajari. Kemudian jenis-jenis puisinya. Kemudian pokok pembelajaran yang terakhir yaitu di dalam bab ini memilah unsur-unsur pembangun puisi, dan yang terakhir mari berpuisi. Oke? Ya. Baik, setelah paparan materi yang sudah Ibu sampaikan bahwa kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu puisi ya. Kemudian unsur-unsur puisi masih ingat? Oke, kita ingatkan ya secara sama-sama. Puisi adalah suatu karya sastra ya, yang di dalamnya berhubungan dengan imajinatif, ya kan? Unsur-unsur puisinya ada apa aja? Ada rasa, kemudian amanat, intonasi, apa lagi? Ada suasana, apa lagi? Tema. Oke, pengertian puisi. Jadi satu ini. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait bahwa irama, matra, rima, serta penyusunan barik atau bait. Oke. Diartikan sebagai perubahan dalam bahasa. Oke, unsur-unsur puisi deh. Ayo, ya silakan. Unsur pembangun puisi ada tema, nada dan suasana, rasa dan amanat. Oke, ada yang bisa menambahkan? Oke, cukup ya. Ya, untuk itu hari ini kita akan mengerjakan latihan yang sudah Ibu sampaikan kemarin ya kan. Kita masuk di materi tentang indahnya berpuisi. Ya, setelah itu di minggu selanjutnya akan ada penyelesaian soal berantai, dan dimana nanti Ibu kasih sampel Charlie ya untuk membacakan contoh berpuisi dengan baik. Untuk itu silakan kalian buka bukunya di halaman 92 sampai 127. Dibuka bukunya. Oke. Silahkan kerjakan latihan dari halaman 92 sampai 127. Tentukan yang mana di dalam tes itu termasuk dalam imaji. Oh ya, yang masih ingat imaji, ketiga imaji. Ya, silakan. Oke, ada yang bisa menyempurnakan? Imaji auditif itu apa? Ya, silakan. Auditif itu termasuk dalam indera pendengaran. Terus, imaji visual? Imaji visual? Ya, ini kalau visual apa? Pendengaran. Kalau penglihatan, kalau auditif? Artinya? Perabaan. Ya, untuk itu silahkan kalian kerjakan soalnya dari halaman 92 sampai 127 di buku latihan. Pilih manakah teks yang termasuk imaji visual, imaji auditif dengan imaji auditif. Ya, silahkan dikerjakan dari sekarang. Untuk itu ada pertanyaan? Ya, silakan. Soalnya ditulis atau tidak? Ditulis. Ya, ditulis ya soalnya ya. Untuk ketika nanti kalian belajar ya kan mau ujian atau belajar di rumah, itu tahu soal dengan jawaban. Ada lagi?
juga baik. Semoga bisa memotivasi kalian untuk berkelanjutan seperti itu ya, mendapatkan nilai yang baik. Oke, untuk itu yang sudah ibu paparkan materinya, kemudian sudah dijawab teman secara bergantian ya. Nanti kalian akan saya dapatkan nilai tambahan. Oke, yang bertanya, yang menanggapi ya, silakan menyimpulkan dari materi kita hari ini. Oke, Okta, silakan Okta. Imajin visual adalah penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah melihat hal-hal yang digambarkan oleh penyair dalam puisinya. Imajin auditif adalah penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah mendengar suara seperti yang digambarkan oleh penyair dalam puisinya. Imajin takdir adalah penciptaan ungkapan oleh penyair sehingga pembaca seolah-olah merasakan sentuhan seperti yang digambarkan oleh penyair dalam puisinya. Oke, kasih aku dulu dong Okta. Oke, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Dan di pembelajaran selanjutnya ya, tugas selanjutnya, saya akan berikan tugas untuk kalian di minggu selanjutnya. Silahkan sampaikan informasi tugas ini kepada teman-teman yang tidak hadir, yang tidak masuk, yang sakit, yang apa atau bahkan yang isi. Silahkan kalian sampaikan ke temannya yang hadir supaya mereka bisa mengerjakan juga. Oke, untuk itu kalian buka di halaman 101 tentang tugas di minggu depan ya. Silakan kalian cari puisi bebas ya, dan nanti akan kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu menyimpulkan isi dari puisi. Jadi nanti kalian cari tugas tentang puisi bebas masing-masing ya, kemudian menyimpulkan isi dari puisi itu ya. Yang pertama adalah isi puisinya, yang kedua jenis-jenis puisi. Oke, yang sudah ibu sampaikan di minggu sebelumnya, itu ada tentang jenis-jenis puisi, ya kan? Menyimpulkan isinya apa saja. Nanti ibu kasih sampel untuk Charlie untuk berpuisi di depan. Ya, jadi kurang lebihnya di minggu selanjutnya kalian akan berpuisi satu-satu ya, secara bergantian yang sudah kalian dapati di rumah, ya kan? Tentang puisi bebas apapun itu dengan menyimpulkan makna daripada isi puisi tersebut. Paham? Paham? Oke, silakan Charlie. Kasih berikan contoh untuk temannya tentang satu puisi yang baik ya. Lihat ya, mimik wajah Charlie, intonasi ya yang masuk dalam unsur puisi. Oke? Ya, silakan Charlie. Kupu-kupu, elok rupa kupu-kupu itu, sayapnya berkibar tertiupan, berputar-putar di atas hamparan bumi. Ketika lelah, hinggap ia di atas setangkai mawar, membangun harum bunga bukan. Seperti pelangi, sayap kuningnya menyatu, berpadu dengan mawar merah dan hijaunya daun. Aku ingin menyentuhnya, tapi ia terbang, kemudian hilang. Oke, kasih yang Oke, baik. Tadi Charlie sudah memberikan contoh ya dengan bagaimana cara berpuisi dengan baik, dan itu akan ibu berikan nilai tambahan juga. Oke, dari yang sudah ibu berikan, ingat jangan lupa sampaikan dengan teman-teman yang tidak hadir ya, dengan tugas yang sudah ibu berikan ya, berdasarkan dengan materi-materi pokok kita. Untuk itu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ayo, nggak bilang tidak, Bu, terus nanti dia bilang. Oke, silakan yang ingin bertanya dari tugas. Ya, silakan. Siapa namanya? Fadila. Oke, Fadila. Tugas tadi itu di print atau tulis tangan? Oke, di print atau tulis tangan sepakatnya? Yang simpel ya. Oke, sekarang sudah serba digital. Silakan kalian print boleh, tulis tangan juga boleh ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ya, silahkan sisanya. Baik, ibu tutup. Jadi ibu tutup pembelajaran itu. Oke, baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silahkan kerjakan tugasnya di rumah. Jangan lupa, oke? Ya, baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Bila bisa direkam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.